PKC merilis sebuah buku putih di internet yang tanpa malu-malu memamerkan otoritarianisme mereka. Baru-baru ini, PKC telah meningkatkan sistem pengenalan wajah untuk menilai status politik dan keuangan seseorang, berdasarkan aktivitas media sosial mereka, seperti jumlah posting ulang, teman di momen WeChat, dan penggunaan VPN. Sistem ini juga mencakup pemantauan emosional dan pra-peringatan menggunakan teknologi pengenalan wajah. Menurut NTD TV, begitu informasi ini dipantau oleh pihak berwenang, tidak akan ada tempat bersembunyi untuk privasi pribadi. Ketika berita ini tersiar, ada gelombang kritik di media sosial, dengan satu netizen berkomentar bahwa di negara komunis manapun, teknologi apapun hanya akan digunakan untuk memantau rakyat. Lebih jauh lagi, otoritas PKC berniat untuk berbagi otoritarianisme digital ini dengan seluruh dunia. Pada tanggal 16 Maret PKC mengeluarkan buku putih berjudul, Membangun Aturan Hukum untuk Dunia Maya di China di Era Baru, di mana mereka berbagi pengalaman dan praktik-praktiknya dengan negara-negara lain. Buku putih ini terdiri dari hampir 18.000 kata dan akan tersedia dalam 8 bahasa yang berbeda. Buku putih tersebut menyebutkan bahwa sejak 2019, pihak berwenang telah menyelesaikan inspeksi dari 3,22 juta aplikasi internet seluler. Hampir 3.000 aplikasi ilegal atau tidak patuh yang ditegur atau dihapus. Di konferensi rilis buku putih internet PKC, juru bicara juga menyatakan bahwa setiap negara memiliki kondisi nasional dan hak untuk memilih jalur pengembangan untuk tata kelola internet yang sesuai dengan negaranya sendiri. Menurut para ahli, meskipun dengan retorika yang berbunga-bunga, buku putih ini sebenarnya memberitahu dunia bagaimana PKC menggunakan teknologi modern untuk secara komprehensif memantau semua informasi tentang warganya. Lai Chungqiang, ketua lembaga think tank untuk Serikat Demokrasi Ekonomi Taiwan dan seorang pengacara yang aktif mengatakan, Xi Jinping menganggap hal ini sebagai sebuah kebanggaan, namun sebenarnya cukup ironis. Dari sudut pandang negara demokratis dan menghormati hak asasi manusia, kami menemukan pernyataan China, PKC, cukup tidak masuk akal. Wang He, komentator urusan terkini mengatakan supremasi hukum adalah yang pertama dan terutama tentang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak rakyat, tetapi PKC sekarang merampas hak-hak rakyat dan memperkuat kekuasaan pemerintah. PKC sedang mempertimbangkan kepentingan kediktatoran satu partai dan bukan kepentingan rakyat. Menurut The Epoch Times, selama 20 tahun terakhir, PKC telah menggunakan firewall China dan alat sensor yang canggih dan rumit untuk memblokir hampir semua berita asing dan media sosial, serta menyaring topik apapun yang dianggap mengancam kekuasaannya. Jiang Zemin, mantan pemimpin PKC, dikatakan telah memprakarsai sensor internet. Menurut informasi publik, Jiang Mianheng, putra tertua Jiang Zemin, memimpin pengembangan China Great Firewall, sementara Fang Binxing, yang dikenal sebagai bapa dari Great Firewall China, bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan. Great Firewall dipasang di antarmuka internasional dari dua penyedia layanan internet terbesar di China, China Teleco dan China Unicom, serta di gateway tulang punggung jaringan provinsi. Fungsi utamanya meliputi memfilter kata kunci, pemblokiran IP, pembajakan nama domain, dan memfilter transmisi HTTPS yang dienkripsi. Pada tanggal 2 Desember tahun lalu, seorang ahli China, Heng He mengatakan kepada The Epoch Times, kedua Great Firewall dan proyek perisai emas, Golden Shield, diprakarsai atau diusulkan pada tahun 1998, karena Jiang Zemin meluncurkan tindakan keras terhadap Falun Gong pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1999. Kedua proyek ini dikembangkan dan tahap awalnya diimplementasikan terutama dengan para praktisi Falun Gong, jaringan komunikasi mereka, dan penyebaran informasi sebagai lawan utama.